arsitektur Kiwari, sinonim dari arsitektur kontemporer, yang mengacu pada pendekatan masa kini. Dalam konteks arsitektur Nusantara, Kiwari merupakan suatu upaya bagaimana arsitektur Nusantara dapat mempertahankan eksistensinya di era modern. Di Indonesia, arsitektur Kiwari mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas, menghadirkan karya rancang arsitektur yang tetap berdasarkan pada budaya lokal namun relevan dengan kebutuhan masa kini. Untuk menciptakan bangunan yang sesuai kebutuhan masa kini, arsitektur Kiwari menggabungkan teknologi terkini, material inovatif, dan pemikiran desain yang modern. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip desain vernakular dan teknologi modern, arsitektur Kiwari di Indonesia terus berkembang, menciptakan identitas yang kuat dan berkelanjutan. Arsitektur Kiwari atau kontemporer sendiri adalah evolusi dari arsitektur modern yang mengambil bentuk arsitektur neomodern dan purna modern. Arsitektur Kiwari menekankan pada keberlanjutan yang menggunakan material lokal dan teknik konstruksi yang ramah lingkungan dengan desain yang responsif terhadap iklim tropis di Indonesia. Contoh penerapan arsitektur Kiwari adalah pada perpustakaan Warak Kayu yang didesain oleh Florian dan Suryawinata dengan menerapkan arsitektur tropis yang pasif energi dan menciptakan ruang berkumpul yang inklusif dan berkelanjutan dengan menggunakan material kayu olahan limbah pabrik yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga memberikan nilai estetika yang hangat dan alami. Perpustakaan Warak Kayu. Perpustakaan Warak Kayu didirikan pada 2020 yang berada di Jalan Dr. Sutomo, Barusari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas bangunan 182 meter persegi, didesain oleh Florian Henzelman dan Daliana Suryawinata yang merupakan direktur dan founder SAU Indonesia. Bangunan ini menggunakan prinsip desain tropis, pasif energi, serta multi-programatik. Bangunan ini menjadikan rumah panggung sebagai referensi desain, di mana penggunaan ruang bagian bawah untuk berbagai kegiatan multifungsi. Perpustakaan ini menjadi pandangan baru sebagai tempat belajar sekaligus tempat bermain. Di lantai 1 berkonsep semi-outdoor, dengan elemen tangga tribun di area masuk yang dapat digunakan untuk duduk dan bersantai. Kemudian di lantai 2 terdapat tempat untuk menyimpan buku, juga beberapa meja kursi, dan spot jaring-jaring anak-anak untuk tempat membaca, bersantai, dengan tetap dapat berkomunikasi bersama orang tua atau kawan di bawahnya. Fasad pada perpustakaan Warak Kayu menyerupai bentuk sarang lebah, tetapi tidak seperti sarang lebah pada aslinya. Fasadnya memiliki bentuk belah ketupat yang disusun berjajar rapi bertumpuk. Fasad yang berbentuk wajik tersusun berjajar menandakan sisi dari hewan mitologi Kota Semarang, yaitu warak ngendok. Pada atapnya dirancang sedemikian rupa yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjungnya. Dengan menggunakan material kayu, bisa lebih menahan panas dibanding beton atap datar pada umumnya. Ketahanan atap kayu yang kuat dapat menahan derasnya air hujan yang menerpa. Contoh penerapan arsitektur Kiwari lainnya adalah pada rumah Betang, yang didesain oleh Yusing dengan menginterpretasi ulang sentuhan modern tanpa menghilangkan esensi aslinya dengan menggunakan material dan teknik konstruksi tradisional. Sebelum kita membahas rumah Betang, alangkah baiknya kita membahas sesuatu yang menarik, yaitu sang arsitek dari rumah Betang sendiri, yaitu Yusing. Lahir di Bandung pada tahun 1976, Yusing menempuh pendidikan arsitektur di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1999. Yusing dikenal dengan pendekatannya yang unik dalam arsitektur, menggabungkan nilai-nilai kearifan lokal dengan desain yang modern dan terjangkau. Desainnya yang sederhana tapi penuh makna. Yusing menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan seringkali bahan yang sudah tidak terpakai lagi. Salah satu filosofinya adalah bahwa arsitektur harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya orang kaya. Yusing juga menulis buku tentang rumah murah dan sering memberikan seminar untuk berbagi ilmunya dengan arsitek muda lainnya. Karyanya tersebar di seluruh Indonesia, dari Jawa hingga Papua, dan dia bahkan rela tidak dibayar jika proyeknya memiliki anggaran yang sangat terbatas.
Dia adalah contoh arsitek yang tidak hanya memikirkan desain, tapi juga kebudayaan, lingkungan, dan kemanusiaan. Rumah Betang merupakan rumah yang terinspirasi oleh rumah panjang Kalimantan. Rumah Betang ini memiliki dua fungsi, rumah tinggal di bagian sisi sebelah kanan dan kantor di bagian sisi sebelah kiri. Rumah Betang ini menggunakan material bahan daur ulang berupa kayu bekas sisa konstruksi yang digunakan kembali dan juga sebagian menggunakan kayu yang baru. Pada struktur bangunan rumah Betang menggunakan kayu ulit. Dan untuk bentuk fasadnya terdapat motif khas Kalimantan, yaitu motif Dayak akar bertahun. Pada aspek pendekatan desainnya, rumah ini menerapkan aspek regionalisme kesetempatan. Dalam jurnal Kesetempatan dan Kesemestaan di Arsitektur Nusantara yang ditulis oleh Zionis, Lefevre, dan Stagno 2001, mereka menuliskan bahwa kesetempatan merupakan regionalisme. Zionis dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa di beberapa tempat, regionalisme merupakan identitas atau ciri kedaerahan suatu tempat. Regionalisme memberikan sifat khusus yang dimunculkan untuk menunjukkan jati diri. Dalam hal ini, rumah Betang yang merupakan rumah adat masyarakat Dayak telah diinterpretasikan ulang oleh Using dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan kesan dan esensi aslinya. Berbicara tentang aspek desain, beberapa hal pada bagian rumah ini telah menerapkan aspek Nusantara. Pada pola tata letak, secara konsep desain, rumah Betang ini berusaha untuk mempertahankan pola tatanan ruang atau letak ruang berupa bilik-bilik yang berderet dengan ruang kumpul bersama yang berada di tengah. Pada bentuk dan gubahan massa diterapkan melalui metode transformasi bentuk. Terdapat beberapa bagian yang dihilangkan dan tampilan yang diperbaharui. Pada material, rumah ini sudah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan merespon modernisasi. Namun penggunaan material kayu masih dominan pada fasad rumah yang ditampilkan. Dalam segi hal ornamentasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ornamentasi pada rumah ini menggunakan ukiran akar bertahun. Menurut Bapak Yohanes Palaunsuka, seorang budayawan dari Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa makna filosofis ukiran akar-akaran mengartikan suatu hal yang saling mengikat, saling bertemu, dan berkembang, yang arahnya adalah bermakna kesuburan dan kemakmuran.